Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang validitas dalam eksperimen ya. Kita akan membahas tentang validitas kesimpulan statistik ya, atau statistical conclusion validity. Pembahasan ini nanti juga terkait dengan istilah-istilah dalam statistik ya, yang harus sudah diketahui terlebih dahulu ya, seperti variance ya, covariance, statistical power, taraf signifikansi, inferential statistics ya, ceiling effect, floor effect. Nah, silakan itu nanti di update dulu ya. Kalau misalnya di sini ada istilah yang kurang paham gitu ya, sudah lupa gitu ya. Baik, kita mulai saja. Nah, statistical conclusion validity ya, jadi ini merupakan validitas kesimpulan statistik ya. Ini merupakan penggunaan statistik secara tepat untuk mengambil kesimpulan ya, bahwa apakah variabel independen dan dependen itu berhubungan atau berkovariasi. Nah, ini statistical conclusion validity ini, apakah ada hubungan antara dari hasil statistik itu, apakah variabel independen dan dependen itu berhubungan atau tidak gitu ya, berkovariasi atau tidak. Nah, ini nanti lanjutannya adalah internal validity ya, apakah kovariasinya itu hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, itu nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya tentang validitas internal ya. Nah, validitas kesimpulan statistik ini berkaitan dengan dua inferensi ya, yang mempengaruhi keputusan apakah ada hubungan atau tidak gitu ya. Yang pertama, apakah sebab dan akibat itu berkovariasi gitu ya. Nah, ini ada tipe 1, error tipe 1 ya, dan error tipe 2 gitu ya. Dan kesimpulan statistik ini selain terkait error ini juga terkait seberapa kuat ya kovariasi itu gitu ya. Jadi yang pertama itu ada atau tidak ada kovariasi, yang kedua seberapa kuat ya observasi tersebut ya. Nah, seberapa kuat inferensi itu berkaitan dengan overestimasi atau underestimasi ya, besarnya kovariasi itu ya, derajat kepercayaannya. Nah, terkait error tipe 1 ya, saya pikir ini refresh saja ya, adalah kesimpulan salah ya, bahwa sebab dan akibat itu berkovariasi ya, padahal mereka tidak berkovariasi gitu ya. Jadi kesalahan bahwa menganggap sebab dan akibat itu berkovariasi padahal tidak berkovariasi. Nah, yang error tipe 2 adalah berkesimpulan ya, kesimpulan yang salah bahwa sebab dan akibat tidak berkovariasi ya, padahal mereka berkovariasi. Nah, ini tentu saja terkait tujuan penelitian gitu ya. Tipe error tipe 1 biasanya lebih banyak gitu ya daripada error tipe 2. Nah, pengujian ya atau pelaporan hasil tes kovariasi itu ada beberapa ya, yang sering dilakukan adalah null hypothesis significance test ya, NHST, yang menggunakan nilai P ya, kemudian effect size ya, dan Bayesian inference ya. Nah, ini akan kita bahas tapi singkat saja. Jadi NHST atau null hypothesis significance test ini adalah yang paling sering kita lakukan ya, nilai P sekian gitu ya. Contohnya di tes grup
treatment dan kontrol itu ya. Null hipotesisnya tidak ada perbedaan dua grup. Nah, kemudian probabilitas bahwa besar perbedaan terjadi secara kebetulan dalam signifikansi itu nilainya P di bawah P sama dengan 0,036, yang berarti probabilitas terjadinya perbedaan itu secara kebetulan itu sangat kecil ya, di bawah 5% gitu. Nah, sementara standarnya tadi menurut Fisher itu kalau di bawah 0,05 ya dia diterima gitu ya. Jadi bahwa perbedaannya itu terjadi secara kebetulan itu sangat kecil gitu. Non signifikan kalau P-nya di atas 0,05. Nah, ini paling sering ya kita gunakan ini ya. Yang kedua adalah effect size ya. Jadi effect size itu sebenarnya ini sudah lebih banyak ya sekarang dibanding 10 tahun lalu misalnya pelaporan effect size. Nanti di sini terkait apa prosedurnya, saya pikir bisa dicari sendiri ya. Jadi pelaporan effect size itu kuantifikasi perbedaan dua kelompok ya, independen terhadap ukuran sampel, dilengkapi confidence interval ya, dan probability tipe 1, error tipe 1 dan dari NHST. Nah, ini terutama ini lebih unggul untuk efek yang kecil ya, atau low statistical power. Itu. Nah, yang ketiga ya, ini masih cukup jarang ya, walaupun sudah mulai akhir-akhir ini lebih banyak gitu ya. Jadi biasanya kita hanya menggunakan pendekatan frekuentis ya, null hypothesis significant test tadi, NHST tadi, itu pendekatan frekuentis gitu ya. Jadi perbedaannya pendekatan frekuentis atau yang tadi ya, Fisherian tadi ya, Fisher itu dalam pendekatan frekuentis itu estimasinya itu hanya berdasarkan likelihood gitu ya. Sementara likelihood itu keadaan kejadian saat ini gitu ya, yang ya hasil analisis itu gitu. Nah, sementara kalau dalam Bayesian inference itu tidak hanya likelihood tapi ada prior dan posterior. Jadi memasukkan komponen latar belakang pengetahuan ya, prior, dalam prosedur analisis gitu ya. Nah, nanti prior ini apa? Prior ini ya pengetahuan yang sudah kita ketahui terkait terkait hasil dari penelitian sebelumnya gitu. Ya, jadi kalau estimasi yang estimasi yang frekuentis itu hanya berdasar pada likelihood ya, kejadian yang ada pada saat ini terjadi ya, tanpa mempertimbangkan informasi prior ya, informasi sebelumnya itu. Sementara kalau Bayesian itu menggunakan prior ya dan likelihood itu. Nah, nanti posterior itu ya perkaliannya dari prior dan likelihood itu. Nah, kemudian perbedaannya Bayesian itu adalah semua parameter yang tidak diketahui itu diukur dengan probabilitas ya. Sementara dalam frekuentis itu parameter yang tidak diketahui itu bersifat tetap ya. Jadi hanya ada satu parameter dalam populasi. Sementara kalau dalam Bayesian itu merupakan probabilitas gitu ya. Nah, Bayesian ini akhir-akhir ini berkembang dengan pesat gitu ya, karena seiring dengan kemudahan aplikasi komputasi, jadi perhitungannya itu lebih rumit ya dibanding NHST gitu, karena itu tadi mempertimbangkan prior itu tadi gitu, dan parameternya itu berupa probabilitas
sementara kalau di frekuentis itu fix gitu ya. Nah ini mungkin agak terlalu teoritik gitu ya. Nanti silakan yang tertarik bisa baca di bukunya Kruski ya, John Kruski, Doing Bayesian Data Analysis. Itu terutama mungkin yang psikometri ya, saya sarankan untuk mempelajari, paling tidak tahu gitu ya apa itu Bayesian inference itu. Nah aplikasi komputasinya tuh sekarang sudah banyak ya, menggunakan R itu sudah bisa gratis ya dengan banyak library-nya. Oke, kita lanjut ya, terkait ancaman terhadap validitas kesimpulan statistik itu nanti akan kita bahas ya, ancaman-ancaman. Jadi ancaman terhadap validitas kesimpulan statistik itu adalah mengapa peneliti mungkin salah ya dalam klaim keberadaan dan ukuran kovariasi antara dua variabel gitu. Jadi ada kondisi apa yang menyebabkan validitasnya itu, validitas eksperimen itu dalam hari ini kovariasi antara dua variabel itu tidak akurat gitu. Nah ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya ya, ada 9 ya ancaman-ancaman terhadap validitas kesimpulan statistik. Baik, itu saja. Jika mungkin masih kurang jelas ya, bisa ditanyakan di forum atau langsung ke baca bukunya Campbell ya, Sedis Cook and Campbell dulu ya. Begitu saja, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.